Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah peradaban bisa runtuh bukan karena perang, tetapi karena hilangnya kesadaran? Dan mengapa jauh sebelum keruntuhan itu benar-benar terjadi, sudah ada seseorang yang menuliskannya dengan bahasa simbol, isyarat halus, dan peringatan yang nyaris seperti nubuat. Di tanah Jawa, pada abad ke-19, hiduplah seorang pujangga yang kata-katanya tidak hanya dibaca, tetapi dirasakan. Namanya Rangga Warsita. Ia bukan sekedar penulis tembang atau penyair istana. Ia adalah saksi zaman yang luka, penjaga ingatan leluhur, dan suara sunyi yang berani berbicara ketika kebenaran menjadi mahal. Rangga Warsita hidup di masa peralihan, ketika tatanan lama mulai retak, ketika kebijaksanaan leluhur tergeser oleh kekuasaan, dan ketika manusia perlahan kehilangan arah batinnya. Namun alih-alih melawan dengan pedang, ia memilih pena. Melalui karya-karyanya seperti Serat Kalatida, Serat Sabda Jati, dan Serat Wirid Hidayat Jati, ia menanam pesan yang tidak berisik, tetapi menghantam jauh ke dalam jiwa. Video ini bukan sekedar biografi. Ini adalah perjalanan menyingkap lapisan terdalam pemikiran Rangga Warsita tentang zaman edan, tentang kebijaksanaan di tengah kekacauan, dan tentang jalan sunyi manusia untuk tetap waras ketika dunia kehilangan akalnya. Kita akan menyelami simbol-simbolnya, memahami kegelisahannya, dan membaca ulang pesan-pesannya dengan kacamata hari ini. Mengapa ajaran Rangga Warsita sering disalahpahami? Mengapa sebagian menganggapnya pesimis, bahkan gelap? Padahal di balik itu tersimpan cahaya yang sangat halus. Dan yang paling penting, mengapa suara seorang pujangga Jawa kuno justru terasa semakin relevan di zaman modern ini? Tetaplah bersama saya, karena semakin dalam kita melangkah, semakin jelas bahwa Rangga Warsita tidak sedang berbicara tentang masa lalu. Ia sedang berbicara tentang kita. Untuk memahami Rangga Warsita, kita tidak bisa hanya membaca kata-katanya. Kita harus merasakan zaman yang melahirkannya. Ia hidup pada abad ke-19, sebuah periode genting dalam sejarah Jawa, saat keraton kehilangan kedaulatannya, kekuasaan politik menyusut, dan tatanan kosmis yang selama berabad-abad dijaga mulai goyah. Rangga Warsita lahir dengan nama Bagus Burhan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia dibesarkan dalam tradisi kepujanggaan, sebuah jalur intelektual spiritual yang bukan sekedar mengolah sastra, tetapi menjaga keseimbangan antara ilmu, etika, dan laku batin. Seorang pujangga dalam pandangan Jawa lama adalah penjaga makna. Ia berdiri di antara langit dan bumi, menerjemahkan kehendak zaman ke dalam bahasa manusia. Namun, zaman Rangga Warsita bukanlah zaman yang ramah bagi para penjaga makna. Keraton telah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Nilai luhur mulai tergantikan oleh kepentingan. Ritual menjadi formalitas, ilmu menjadi hiasan, dan kebijaksanaan batin perlahan terpinggirkan. Disinilah kegelisahan Rangga Warsita bermula. Ia menyebut masanya sebagai zaman edan, bukan sekedar zaman kacau, tetapi zaman ketika yang benar dianggap aneh dan yang menyimpang justru dimuliakan. Ini bukan umpatan emosional, melainkan diagnosis filosofis. Dalam pandangan Jawa kuno, kekacauan sosial selalu berakar dari kekacauan batin manusia. Ketika manusia lupa pada tata nilai ilahiyah, apapun sebutannya, maka dunia luar pun ikut kehilangan keseimbangannya. Pemikiran Rangga Warsita sangat kental dengan filsafat kebatinan Jawa, tentang keselarasan antara rasa, cipta, dan karsa, tentang perjalanan manusia menuju kesadaran sejati, dan tentang tanggung jawab moral di tengah ketidakpastian zaman. Namun, ia tidak menyampaikannya secara vulgar. Ia membungkusnya dengan tembang,
simbol, dan perumpamaan, seolah tahu bahwa kebenaran yang terlalu terang justru mudah ditolak. Mengapa ajaran ini kemudian dianggap gelap atau pesimis? Karena banyak pembaca hanya berhenti pada lapisan luarnya. Serat Kala Tidak, misalnya, sering dibaca sebagai ratapan keputusasaan. Padahal, bagi yang mau menyelam lebih dalam, itu adalah peringatan sekaligus ujian. Apakah manusia masih mampu bersikap lurus ketika dunia tidak lagi memberi teladan? Pengetahuan semacam ini perlahan tersisih karena tidak cocok dengan logika kekuasaan dan modernitas. Ia tidak menawarkan kecepatan, tidak menjanjikan kemenangan instan. Ia menuntut kejujuran batin dan keberanian untuk berdiri sendiri. Maka tak heran jika pemikiran Ranggawarsita lebih sering diwariskan secara sunyi, dibaca oleh mereka yang merasa gelisah, bukan oleh mereka yang merasa sudah selesai. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti pemikiran Ranggawarsita. Apa sebenarnya makna zaman edan? Siapa manusia yang tetap selamat di dalamnya? Dan mengapa justru kesadaranlah, bukan kekuasaan, yang menjadi kunci bertahan hidup? Untuk memahami Ranggawarsita, kita tidak bisa hanya membaca kata-katanya. Kita harus merasakan zaman yang melahirkannya. Ia hidup pada abad ke-19, sebuah periode genting dalam sejarah Jawa, saat keraton kehilangan kedaulatannya, kekuasaan politik menyusut, dan tatanan kosmis yang selama berabad-abad dijaga mulai goyah. Ranggawarsita lahir dengan nama Bagus Burhan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia dibesarkan dalam tradisi kepujanggaan, sebuah jalur intelektual spiritual yang bukan sekedar mengolah sastra, tetapi menjaga keseimbangan antara ilmu, etika, dan laku batin. Seorang pujangga dalam pandangan Jawa lama adalah penjaga makna. Ia berdiri di antara langit dan bumi, menerjemahkan kehendak zaman ke dalam bahasa manusia. Namun, zaman Ranggawarsita bukanlah zaman yang ramah bagi para penjaga makna. Keraton telah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Nilai luhur mulai tergantikan oleh kepentingan. Ritual menjadi formalitas, ilmu menjadi hiasan, dan kebijaksanaan batin perlahan terpinggirkan. Disinilah kegelisahan Ranggawarsita bermula. Ia menyebut masanya sebagai zaman edan, bukan sekedar zaman kacau, tetapi zaman ketika yang benar dianggap aneh dan yang menyimpang justru dimuliakan. Ini bukan umpatan emosional, melainkan diagnosis filosofis. Dalam pandangan Jawa kuno, kekacauan sosial selalu berakar dari kekacauan batin manusia. Ketika manusia lupa pada tata nilai ilahiyah, apapun sebutannya, maka dunia luar pun ikut kehilangan keseimbangannya. Pemikiran Ranggawarsita sangat kental dengan filsafat kebatinan Jawa, tentang keselarasan antara rasa, cipta, dan karsa, tentang perjalanan manusia menuju kesadaran sejati, dan tentang tanggung jawab moral di tengah ketidakpastian zaman. Namun, ia tidak menyampaikannya secara vulgar. Ia membungkusnya dengan tembang, simbol, dan perumpamaan, seolah tahu bahwa kebenaran yang terlalu terang justru mudah ditolak. Mengapa ajaran ini kemudian dianggap gelap atau pesimis? Karena banyak pembaca hanya berhenti pada lapisan luarnya. Serat Kala Tidak, misalnya, sering dibaca sebagai ratapan keputusasaan. Padahal, bagi yang mau menyelam lebih dalam, itu adalah peringatan sekaligus ujian. Apakah manusia masih mampu bersikap lurus ketika dunia tidak lagi memberi teladan? Pengetahuan semacam ini perlahan tersisih karena tidak cocok dengan logika kekuasaan dan modernitas. Ia tidak menawarkan kecepatan, tidak menjanjikan kemenangan instan. Ia menuntut kejujuran batin dan keberanian untuk berdiri sendiri. Maka tak heran jika pemikiran Ranggawarsita lebih sering diwariskan secara sunyi, dibaca oleh mereka yang merasa gelisah, bukan oleh mereka yang merasa sudah selesai. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti pemikiran Ranggawarsita. Apa sebenarnya makna zaman edan?
siapa manusia yang tetap selamat di dalamnya, dan mengapa justru kesadaranlah, bukan kekuasaan, yang menjadi kunci bertahan hidup. Semakin dalam kita membaca karya-karya Rangga Warsita, semakin jelas bahwa ia tidak sedang menulis untuk zamannya sendiri. Ia menulis untuk masa ketika manusia mulai kehilangan kemampuan membaca makna. Karena itulah, banyak orang keliru menganggap tulisannya sebagai ramalan kiamat, nubuat kehancuran, atau pesimisme total. Padahal, di sanalah letak jebakan tafsir. Rangga Warsita memang berbicara tentang keruntuhan, namun yang runtuh bukan dunia, melainkan tata kesadaran manusia. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa, kehancuran lahiriah selalu didahului oleh kerusakan batin. Ketika rasa malu lenyap, ketika kejujuran menjadi beban, dan ketika ilmu diperdagangkan, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah membaca Rangga Warsita sebagai peramal nasib. Padahal, ia lebih tepat disebut pembaca pola. Ia tidak menebak masa depan. Ia mengenali hukum batin yang berulang. Apa yang terjadi dulu, terjadi lagi dengan wajah berbeda. Maka tulisannya terasa menubuatkan karena manusia jarang belajar. Di balik tembang dan simbol, Rangga Warsita menyisipkan satu ajaran yang sangat halus, bahwa kebenaran tidak selalu menang di panggung, tetapi selalu hidup di kedalaman. Inilah sebabnya ia tidak mengajak pemberontakan terbuka, bukan karena takut, melainkan karena ia paham perubahan yang dipaksakan dari luar hanya akan melahirkan tirani baru. Ia juga berbicara tentang paradoks besar manusia. Semakin keras mengejar kendali, semakin kehilangan arah. Dalam serat wirid Hidayat Jati, ia mengisyaratkan bahwa perjalanan sejati manusia bukan keluar, melainkan ke dalam. Bukan memperbanyak simbol kesalehan, tetapi memurnikan niat dan laku. Menariknya, Rangga Warsita tidak memusuhi dunia. Ia tidak mengajak lari dari realitas. Justru sebaliknya, ia mengajarkan cara hidup di dunia tanpa diperbudak olehnya. Ini adalah kebijaksanaan tingkat tinggi yang sering disalahartikan sebagai sikap pasif. Padahal, ia menuntut keberanian batin yang jauh lebih besar daripada perlawanan fisik. Ada pula sisi Rangga Warsita yang jarang dibahas. Kesadarannya tentang kesendirian orang yang melihat terlalu jauh. Seorang pujangga sejati sering hidup dalam jarak, tidak sepenuhnya diterima oleh penguasa, tidak sepenuhnya dipahami oleh rakyat. Ia menanggung beban melihat, tetapi tidak selalu bisa memperbaiki. Karena itu, bahasanya kadang getir, kadang ironis. Ia tahu bahwa tidak semua orang siap menerima cermin. Maka ia menyembunyikan kebenaran dalam keindahan sastra, berharap suatu hari akan dibaca oleh mereka yang hatinya mulai terusik. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ajaran Rangga Warsita bukan tentang menang atau selamat secara lahiriah. Ia tentang menjaga kejernihan di tengah kabut, tentang tetap manusia ketika banyak yang memilih menjadi bayangan. Dan disinilah pesan terpentingnya muncul, meski tidak pernah ia teriakan. Zaman edan tidak berbahaya karena kegilaannya, tetapi karena manusia berhenti merasa bahwa ada yang salah. Di bagian berikutnya, kita akan menurunkan kebijaksanaan ini ke tanah yang lebih dekat dengan kita. Bagaimana ajaran Rangga Warsita bisa diterapkan dalam hidup modern, dalam kerja, relasi, dan pergulatan batin sehari-hari, tanpa harus menjadi pertapa atau meninggalkan dunia. Ajaran Rangga Warsita tidak dimaksudkan untuk disimpan di lemari naskah atau dipuja sebagai peninggalan masa lalu. Ia adalah ilmu hidup, tajam, menuntut, dan sangat relevan bagi siapapun yang merasa gelisah di zaman ini. Pertanyaannya bukan lagi, apakah zaman edan itu nyata? Tetapi, bagaimana kita tidak ikut menjadi bagian darinya?
Langkah pertama adalah mengenali pusat diri. Ranggawarsita mengajarkan bahwa manusia yang kehilangan pusat batinnya akan mudah terseret arus apapun. Dalam kehidupan modern, arus itu bernama ambisi, validasi, dan ketakutan tertinggal. Maka, praktik paling mendasar adalah kembali jujur pada niat. Mengapa aku melakukan ini? Bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk membersihkan diri dari kebohongan halus yang sering kita rawat. Kedua, melatih eling lan waspada dalam keseharian. Ini bukan konsep abstrak. Eling berarti tidak larut, tidak mabuk oleh pujian, tidak hancur oleh hinaan. Waspada berarti sadar bahwa tidak semua yang terlihat baik memang baik, dan tidak semua yang buruk harus dilawan secara frontal. Kadang, menjaga jarak batin justru adalah bentuk keberanian tertinggi. Ketiga, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mabuk hasil. Di dunia yang mengukur nilai manusia dari pencapaian, ajaran ini terasa asing. Namun, justru disitulah kekuatannya. Ketika pamrih dilepaskan, batin menjadi ringan. Dan batin yang ringan lebih sulit dikendalikan oleh ketakutan. Ranggawarsita juga mengingatkan bahaya ilmu tanpa adab. Di zaman informasi berlimpah, seseorang bisa terlihat pintar tanpa pernah matang. Maka, praktiknya sederhana tetapi berat. Sebelum berbicara, tanyakan apakah kata-kata kita menambah kejernihan atau justru kebisingan. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Tidak semua pendapat perlu dipertahankan. Dalam relasi sosial, ajaran ini mengajak kita tidak reaktif. Zaman edan hidup dari emosi yang ledak-ledak. Orang yang mampu menahan diri, tidak terpancing, dan tetap adil dalam penilaian, dialah yang sesungguhnya berdaulat atas dirinya. Dan yang paling sulit, menerima bahwa berjalan lurus kadang membuat kita sendirian. Ranggawarsita tidak menjanjikan popularitas. Ia hanya menjanjikan satu hal, batin yang tidak terpecah. Bagi mereka yang berani menanggung sepi itu, hidup akan terasa lebih jernih, meski tidak selalu mudah. Praktik-praktik ini tidak membutuhkan ritual rumit. Ia menuntut kesadaran yang terus diasah. Sedikit demi sedikit, manusia belajar tidak larut dalam kegilaan kolektif. Dan di sanalah, tanpa disadari, seseorang telah menjadi jangkar kecil di tengah badai zaman. Di bagian terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema, bahkan setelah video ini selesai. Ranggawarsita tidak pernah meminta untuk dipahami. Ia hanya menulis, dengan kesadaran bahwa suatu hari, kata-katanya akan menemukan pembacanya sendiri. Kini, ketika dunia terasa semakin bising, semakin cepat, dan semakin kehilangan arah, suara pujangga Jawa kuno itu kembali terdengar. Bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai peringatan yang lembut namun tegas. Kita telah melihat bahwa Ranggawarsita bukan sekedar saksi sejarah, melainkan pembaca batin zaman. Ia memahami bahwa kekacauan lahiriah selalu berakar pada kegamangan manusia terhadap dirinya sendiri. Zaman edan bukan musuh yang datang dari luar. Ia tumbuh ketika manusia berhenti menjaga nurani, berhenti jujur pada rasa, dan berhenti bertanya, kemana arah hidup ini sebenarnya berjalan. Dari ajarannya, kita belajar bahwa tidak semua perlawanan harus berbentuk teriakan. Ada perlawanan yang lebih sunyi, lebih berat, dan lebih langgeng. Menjaga kejernihan batin ketika dunia mengaburkannya. Tetap bekerja dengan adab, tetap berbicara dengan timbang rasa, dan tetap hidup dengan kesadaran
meski tidak selalu dihargai. Rangga Warsita juga mengingatkan bahwa keselamatan sejati bukan terletak pada kemenangan lahiriah, melainkan pada keutuhan diri. Manusia yang tidak tercerai oleh zaman, itulah manusia yang sesungguhnya selamat. Maka pertanyaannya kini beralih kepada kita. Ketika arus semakin deras, ketika nilai semakin kabur, dan ketika kegilaan menjadi biasa, apakah kita akan ikut hanyut atau berani menjadi hening? Jika pemikiran Rangga Warsita terasa mengusik, mungkin memang seharusnya demikian, karena ajaran sejati tidak datang untuk menenangkan ego, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Jika Anda merasa perjalanan ini membuka sesuatu di dalam diri, luangkan waktu untuk merenung, membaca kembali, dan menggali lebih dalam warisan kebijaksanaan leluhur. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar, bukan untuk berdebat, tetapi untuk saling menerangi. Karena bisa jadi, di zaman edan seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan suara paling keras, melainkan kesadaran paling jujur.